Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini aku lihat kembali ada klarifikasi terbaru dari timnya Agus, terus juga ini termasuk Agusnya sendiri, istri dan juga kuasa hukum, yang kesannya ini malah semakin meruncing ya. Bahkan Agus sudah tidak lagi menggunakan kata-kata kiasan dan menyatakan dengan tegas bahwa proses pelaporannya terus dilanjutkan dengan pasal adalah pencemaran nama baik. Bahkan ada satu statement dari kuasa hukumnya Agus di sampingnya bicara dengan sangat lantang mengatakan, saya akan keluar dari profesi pengacara kalau saya tidak berhasil memenjarakan Pratiwi Novianti. Kenapa sampai sebegitu marahnya? Bahkan pengacara ini pun mengatakan bahwa saya punya nih kurang lebih ada 30-an orang yang sudah akan melaporkan Pratiwi Novianti yang diduga telah melakukan banyak penyelewengan dana-dana, misalnya dulu donasi Semeru, terus juga ada yang macam-macam. Apakah ada buktinya? Ini sepertinya melebar kemana-mana. Nah, kita coba bahas pertama adalah poin yang disampaikan Agus, yang dia mengatakan ke masyarakat, ke media, tujuannya adalah agar masyarakat itu mengerti bahwa dia tidaklah sejahat dan seburuk itu yang dipotret oleh sebagian netizen gitu. Agus itu dibilangin awalnya sama Mbak Novi matanya udah nggak bisa lihat lagi. Tapi setelah dapat uang gede, malah saya difitnah dan dijelekin. Poin yang pertama, ini ngebuat aku miris sebenarnya. Bahkan sampai sekarang pun Novi bilang di YouTube terakhirnya, di videonya, dia tidak ada niat untuk melaporkan Agus. Bahkan Novi sebenarnya bisa aja melaporkan Agus, tapi dia tidak mau membuat ini semakin runcing. Kita coba simak cuplikannya Agus pada saat mengatakan poin-poin yang kesannya menyudutkan Novi di sini. Tidak ada masalah. Di awal itu juga pas yang dapat 35 juta itu tidak ada masalah. Cuma dia bilang ini sama Agus, Mas Agus, emang mata Mas Agus nih udah nggak bisa di dokter mana apa, di dokter mana aja katanya gitu. Ya udah Mas Agus fokus aja ya ke RSCM dulu aja katanya gitu. Kenapa setelah itu udah dapat uang gede bisa menjadi apa namanya timbul fitnah-fitnah, maksudnya yang kayak dia memberi kesimpulan menjelekkan apalah. Nah, sebenarnya yang mau disampaikan oleh Mas Agus ini dia menggunakan kata-kata kiasan ya, maksudnya yang lebih halus. Tapi yang ditangkap adalah gini, sebenarnya kan dari Novi ini, dari dia tampil di YouTube-nya, itu cuma ngedapetin 35 juta doang kok gitu, dan itu nggak ada masalah gitu ya. Yang pengen dia sampaikan adalah, dana donasi paling gede itu dia dapatkan yang nilainya mungkin sudah hampir 1,4 miliar, itu berasal dari podcastnya Denny Sumargo. Pengen ngomongnya adalah, udah sih jangan begitu banget, Mbak Novi tau juga yang menyumbang itu adalah followersnya Densu, atau efek dari, let's say, anggap aja, kepopulerannya Densu gitu, dibandingkan dengan Mbak Novi gitu. Tapi kenapa justru kok kesannya sekarang saya difitnah? Itu adalah yang mau disampaikan sebenarnya, tapi dengan bahasa khasnya Agus. Itu poin pertama. Itu sih kok bisa jadi sampai ke sana gitu, tiba-tiba dapat yang gede kayak gini gitu. Tiba-tiba dapat yang gede kayak gini gitu sih. Oke. Nah, poin berikutnya lagi adalah begini. Setelah dia mengambil uangnya yang total sudah dialihkan ke rekening Yayasan Novi adalah 1,3 miliar, menurut Agus, sudah tidak pernah lagi kami dapat bantuan transferan uang sepeser pun. Ya, aku juga bertanya nih, maksudnya buat Agus ya, bukankah Novi juga di video terbarunya kemarinnya bilang di klarifikasinya bahwa kami tuh nunggu Mas Agus untuk melakukan operasi yang kelopak mata, dan itu pun juga harganya untuk operasi sekitar 100 atau 150 juta gitu. Tapi kenapa Mas Agus nggak ada gitu? Ya. Terus ada celetukan dari kuasa hukumnya, salah satunya bilang begini, udahlah kita damai aja, kasihan dia. Kami tuh sama sekali nggak gentar dengan apa yang dihujat oleh netizen, tapi yang kami khawatirkan adalah kondisinya Mas Agus, biarkan dia fokus pada pengobatannya. Kan kuasa hukumnya Agus ini ada banyak ya teman-teman, tapi antara satu kuasa hukum dengan yang lain itu berbeda gitu. Kalau kuasa hukum yang satu ini yang perempuan bilangnya, kita damai aja deh dari Mas Agus fokus pada pengobatan. Tapi kuasa hukum yang lainnya bilang, tidak usah khawatir katanya kan ya, saya akan bawa Novi ke meja hukum dan saya akan keluar jadi pengacara kalau saya tidak berhasil memenjarakan dia. Ini kan sebuah niat yang berbeda gitu. Arahnya mau dibawa kemana?
Ya, apakah kalian menilai bahwa Agus ini hanya dipakai sebagai alat untuk kriminalisasi Novi doang? Ya, kalian bisa menilai sendiri. Bahkan ada salah satu pasal yang disebutkan terkait dengan kan tuduhan terkait bahwa transfer uang 1,3 miliar itu di bawah tekanan. Tekanan dengan berbagai macam cara. Kalau menurut Agus adalah saya takut gitu karena saya terus dibuat postingan gitu dan kami ditakut-takuti. Ada kata-katanya nanti dilaporkan dinas sosial, nanti akan dibawa ke hukum, makanya ya sudah kami berikan. Nah, kuasa hukumnya bilang begini, ada pasal 1338 ayat 1 menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Berdasar dua pasal KUHP tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya atas azas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tetapi ada salah satu poin, perjanjian ini tidak berlaku kalau ada penekanan. Nah, penekanan-penekanan itu misalnya nih dibuktikan dengan chatnya dengan Elmi ya, istrinya Agus dan Novi. Ada beberapa statement dikatakan bahwa Novi bilang nih lewat chat, kalau belum masuk besok saya laporkan. Kalau masih nggak mau kasih nggak apa, saya akan lapor ke Dinsos. Nah, statement ini yang dinilai oleh kuasa hukumnya mereka adalah bentuk sebagai di bawah tekanan. Walaupun ini sudah dibantah sama Novi, kami tidak ada penekanan tersebut. Itu semua adalah keinginan dari mereka seperti kesepakatan pada saat tampil di podcastnya Denny Sumargo bersama-sama gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, kan banyak yang bertanya, termasuk juga Novi. Saya juga kaget kenapa setelah podcast dari Densu yang kita sudah sepakat, kami yang akan dari yayasan mengatur semua pengeluaran dan kebutuhannya, kok tiba-tiba saya dilaporkan. Nah, Agus bilang begini bahwa saya itu sudah bilang sebenarnya di podcastnya Densu bahwa kita sudah berjanji jangan posting masalah keluarga Agus, tetapi kan itu dilanggar, makanya saya laporkan gitu. Damainya, ini kuasa hukum bilang bahwa damainya itu bukan cuma di bibir gitu. Dia tidak ngerasa bahwa dia sudah menggiring opini. Novi sudah kita somasi, harusnya langsung jawab, tapi jangan klarifikasi, malah bilang Agus tidak bisa dihubungi. Dan dikatakan dengan tegas, setumpuk uang pun tak akan bermakna dibanding dengan harga dirinya. Diceritakan bahwa Agus dulu bekerja di kafe, itu untuk menafkahi istrinya dan keluarganya, karena dia punya harga diri begitu. Kalau aku lihat di sini, aku rasa ini bukan lagi harga diri ya, tapi memang mereka memperjuangkan haknya gitu. Ini kan serba salah nih kalau aku tangkap ya. Kadang ngomongnya harga diri terus, tapi kadang ngomongnya pokoknya itu uang sudah milik Agus gitu. Bahkan dalam konferensi pers ini pun juga dia menyebutkan beberapa nama besar di bidang ya hukum Indonesia, kayak Hotman Paris, terus juga Kamarudin Simanjuntak, yang menurut mereka memang dikatakan bahwa uang yang sudah ditransfer ke rekeningnya Agus secara hukum adalah miliknya Agus. Itu dikatakan, di sini dikutip, tetapi ada satu statement yang lupa ya dari kuasa hukumnya Agus yang bilang ini bahwa Hotman Paris juga bilang bahwa sebenarnya kalau secara hukum betul itu uangnya Agus, tetapi secara moral kalau uang tersebut dipakai untuk bukanlah tujuan utamanya, yaitu nggak bermoral gitu. Nah, terlepas apakah ini ada pasal-pasal yang pas, menurut aku yang namanya hukum itu pasal bisa dicari-cari, disesuaikan dengan apa yang terjadi. Kalau memang kan penetapannya gini ya, karena kan pasal itu adalah sebuah deskripsi, sebuah perbuatan. Kita cari aja deh kulik-kulik, itu akan bisa gitu. Yang nggak kalah uniknya adalah, aku lihat di sini ada beberapa beberapa tuduhan-tuduhan yang pedas loh buat Novi loh dari kuasa hukumnya. Katanya bilang bahwa kami sudah banyak laporan tentang Anda, donasi Semeru, tentang supir angkot, konflik dengan Dinsos, dan lain-lain gitu ya. Kami akan mengajari nanti Anda, Novi, di meja hijau. Terus, kenapa juga dikatakan karyawannya Novi harus membuat surat perjanjian tidak boleh membuka aibnya? Aku menangkap di sini bahwa ada salah satu karyawan Novi dugaannya yang sudah resign pernah 2 tahun bekerja sama dia yang katanya akan menjadi salah satu pelapornya. Katanya dia yang sudah berjibaku untuk membuka donasi Semeru tetapi ternyata tidak sesuai dengan yang didapatkan pada saat disalurkan. Nah, terus yang uniknya adalah bilangnya begini kuasa hukumnya, kalau memang tuduhan-tuduhan ini adalah salah, katanya dugaannya, ya saya akan laporkan orang yang melaporkan tersebut ke saya.
Itu kan kesannya mau cuci tangan, tetapi ya nggak masalah. Novi sudah mengadres mengenai isu ini. Silahkan kalau mau dilakukan pengecekan, yayasan semuanya, monggo aja gitu. Nah, kemudian terkait dengan uang yang menjadi pertanyaan dan juga Novi tetap kekeh bahwa harus ada pertanggungjawaban yang uang sekitar 98 jutaan. Yang ini ditransfer atas nama salah satu anaknya Wawa. Ya, menurut kuasa hukumnya, ini kan uangnya sudah miliknya Agus. Ya biarlah Agus menentukan untuk apa gitu. Karena Agus ini kan juga selama ini tinggalnya sama Wawa. Toh anggap aja itu untuk ngebayar kontrakan dia selama ini. Ya kalau itu uangnya adalah uang hasil kerja kerasnya Agus, uang tersebut adalah hasil investasi dia, boleh-boleh aja. Tapi kan tidak seperti itu. Kita ketahui ternyata uang tersebut yang dibayarkan untuk rumahnya hanya 35 juta sekian. Terus yang lainnya kemana begitu? Terus juga ada yang disampaikan isu terkait dengan yayasannya Novi. Yang bisa mengambil uang di yayasan tersebut siapa? Apakah ada pembinanya? Apakah hanya Novi yang bisa mengambil uang tersebut? Karena menurut dia sebuah yayasan tuh harus jelas struktur organisasinya. Ya, kan yayasan juga nggak semuanya gede ya teman-teman. Ada yayasan yang sifatnya kecil. Dan pada intinya adalah ini sedang dicari-cari kesalahan Novi untuk dilakukan dugaannya adalah kriminalisasi gitu. Ada satu hal bahwa statement uang 98,8 juta itu yang dikatakan dipakai dugaannya oleh Wawa dan juga keluarganya, ada sebagian besar ke sana. Kuasa hukumnya bilang begini, bukannya Denny Sumargo udah bilang di podcastnya bahwa tidak usah khawatir, itu uangnya nanti biar saya yang ganti, gimana-gimananya. Jadi kenapa harus diperpanjang? Nah kesannya adalah, ya udahlah 98 juta sekian tersebut, yang ditransfer tersebut ke rekening anaknya Wawa, dugaannya ke sana, udah nggak usah dibahas lagi, biarin aja, atau nanti Densu yang akan ngegantinya. Mungkin dia tidak menangkap apa yang diobrolkan dengan Densu. Maksudnya Densu tuh gini loh, pada akhirnya gini, kalau nanti sudah ada kesepakatan, uangnya gimana A, B, C, dan D, kalau memang sudah tidak bisa lagi, sudah ada kesepakatan dan uang tersebut nggak bisa dipulangkan, ya udah nggak usah khawatir, nanti biar saya mengganti uang yang 90-an juta tersebut. Maksudnya kalau sudah ada final keputusannya gimana gitu. Tapi kan bukan berarti ini masalah uang juga, uang tersebut gede memang. Tapi kan juga tentang masalah tanggung jawab gitu loh. Ya harusnya gitu. Ya Wawa beserta keluarganya harusnya mengembalikan. Walaupun Wawa bilang bahwa mereka tidak pernah meminjam sama Agus, tapi Agus yang ngasih gitu kan ya. Tapi dengan drama yang terjadi saat ini, ya alangkah baiknya gitu dikembalikan, biarin tidak terjadi dramatisasi yang luar biasa. Oke, aku pikir kasus ini bakal segera selesai, tetapi ternyata tidak seperti itu, dan proses perdamaian sepertinya semakin jauh teman-teman, karena mereka tetap akan membawa proses ini ke jalur hukum, dan kita lihat nanti apakah polisi dari Polda Metro Jaya akan menerima ini dan menetapkan Novi sebagai tersangka atau tidak. Kalau menurut aku sih poinnya sangat lemah ya, tapi kita nggak tahu. Hukum di Indonesia itu kan sangat unik ya. Kalau lagi apes, bisa aja terjadi hal yang malah sebaliknya. Kita akan terus kawal kasus ini biar menjadi pelajaran bagi semua orang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Bye.